Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 64. Farel keluar dari kamarnya dan berdiri di ambang pintu sambil menanti 4 ajudan yang nampak sudah sampai di tangga terakhir. Mereka mendekat dengan langkah cepat, kemudian berhenti tepat di depan dirinya. "Kamu berdua urus yang di dalam," Farel memberi perintah tegas dengan mengarahkan jari telunjuknya ke dalam kamar tanpa menoleh. "Dan kamu berdua siapkan mobil segera," titahnya pada kedua ajudan lainnya. "Ingat, jangan sampai ketahuan siapapun, atau kalian yang akan menerima akibatnya." Ia menatap tajam satu persatu bawahannya itu, kemudian berlalu menuruni tangga. Sesuai perintah, 2 pria bertubuh besar langsung masuk ke dalam kamar. Walau sempat terkejut dengan pemandangan yang mengerikan begitu membuka pintu, namun keduanya dengan cepat mengangkut tubuh Nilam yang nampak berdarah karena terkena luka tembak tepat di bagian dada sebelah kiri. Wanita yang sudah menjadi mayat itu hanya dibungkus dengan selimut tebal, kemudian diangkat perlahan menuju lantai bawah. Sementara 2 ajudan lain yang menyiapkan mobil masih kebingungan berdiri di dalam garasi. Biasanya ada 4 mobil yang terparkir di dalam garasi luas itu, namun tidak untuk malam ini. 2 mobil sedang dipakai karyawan Farel karena ada urusan di luar kota. Sementara 2 mobil yang tersisa tidak bisa digunakan selain harus mendapatkan izin lebih dulu. Tidak ingin membuang waktu, satu di antara ajudan Farel tersebut menyarankan untuk memakai mobil yang terparkir di pojok itu saja. Selain karena waktu sudah hampir tengah malam, keduanya juga takut untuk meminta izin pada majikannya yang sedang dalam kondisi emosi. Selain itu, mayat juga sudah datang. Sudah harus segera dibuang ke tempat aman sesuai perintah bos. 4 ajudan setia Farel pun bekerja sama memasukkan jenazah itu ke dalam mobil yang sudah terparkir cukup lama di garasi tersebut. Mereka sempat terbatuk-batuk karena debu yang bertebaran ketika cover mobil baru dibuka. "Apa bos nggak marah kita pakai mobil ini?" tanya salah satu dari mereka yang masih nampak ragu. "Terus, kamu mau pakai mobil mewah si bos itu? Yang ada, kita lebih kena marah," sahut yang lain. "Udah, ayo cepet, bos bisa marah kalau kita lambat." Satu ajudan yang masuk ke dalam mobil menimpali kesal. Pasalnya ia yang bertugas berurusan dengan jenazah Nilam. "Ayo." Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil, sementara satunya menunggu di pintu garasi untuk membuka dan menutupnya. Di tempat lain, Farel masih dalam perjalanan menuju hotel. Berkali-kali ia membuang napas kesal sambil fokus ke arah jalan yang dilalui. Kali ini ia terpaksa mengendarai mobil sendiri menuju lokasi hotel tidak terlalu jauh dari kantornya. Sang sopir yang biasanya menyetir sekarang melakukan tugas lain. Gelisah, itu yang Farel rasakan saat ini, antara marah dan menyesal atas apa yang ia lakukan terhadap Nilam. Wanita itu memancing emosinya hingga hatinya tidak bisa menahan sabar, yang kemudian memancing pikirannya untuk mendiamkan mulut Nilam selamanya. Sesampainya di hotel, tempatnya menginap, Farel langsung menghubungi ajudan yang bertugas mengurus mayat Nilam malam ini, berharap mereka benar-benar bekerja dengan cerdas dan profesional. "Buang dia ke hutan yang jauh dari kota ini," titahnya bernada menekan setelah panggilan telepon terhubung. "Ingat,
Buang semua jejak yang ada. Bakar saja sekalian semuanya. Tak lama, panggilan pun Farel akhiri. Hati dan pikirannya yang belum merasa tenang, ia luapkan dengan melempar ponsel dari tangannya ke atas kasur empuk di depannya, yang diiringi teriakan penuh kemarahan. Tidak bisa dipungkiri, Farel begitu merasa khawatir dengan image yang sedang ia pertaruhkan saat ini. Semua tergantung dari kerjaan 4 ajudannya itu. Jika mereka gagal, yang artinya salah satu jejak nilam terdeteksi oleh polisi, bukan tidak mungkin ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Meski mereka mengatakan aman, tetap saja semua belum berakhir. Selama mayat wanita itu belum sirna dari pandangan siapapun. Semua bermula karena wanita itu. Andai dia tidak memancing emosi Farel, kejadian ini pasti tidak akan terjadi. Kamu harus nikahi aku sesuai keinginanku, Mas. Kalau enggak, aku enggak akan segan membuka kedok kejahatanmu itu. Semua rahasiamu ada di aku. Kamu harus ingat itu. Kalimat terakhir Nilam seakan masih menggema di telinga Farel sampai sekarang. Bahkan, bayangan wajah wanita itu seolah terhias di antara bintang-bintang yang berkedip, tempat yang menjadi titik pandangnya saat ini. Pikir Farel, hatinya bisa tenang dengan menatap langit cerah di tengah malam ini, yang juga menghadirkan kenangan bersama Mairo melalui balkon jendela kamarnya. Namun faktanya bukan ketenangan yang ia dapatkan, melainkan kegelisahannya semakin menjadi. Selain image ancaman gagal memiliki Mairo pun terus membayangi pikirannya, membuat Farel semakin merasa emosi. Beralih ke tempat lain, dipandanginya berita itu dengan fokus, lalu memperhatikan jenis mobil yang tertera. Benar tebakannya, mobil berwarna hitam jenis minibus. Itulah yang Adrian lihat waktu itu. Dan kejadian kecelakaan itu baru tadi malam. Artinya masih baru. Ada sedikit rasa geram dalam hati Adrian karena plat yang terpampang di depan mobil ternyata bukan plat asli. Untungnya angka tadi ia bisa dengar jelas saat disebutkan, yang ternyata sengaja disembunyikan. Setidaknya Adrian memiliki banyak kesempatan emas untuk segera menemukan pelaku yang menjadi sumber masalah hidupnya. Benar tidaknya Farel terlibat akan segera ia ketahui. Mungkin cara inilah Tuhan menunjukkan perlahan akan kebenaran yang ada. Sayangnya hingga berita itu selesai, Adrian tidak mendengar identitas si pemilik mobil. Bukan karena pemiliknya tidak membawa data diri yang dibutuhkan, melainkan mobil itu sudah kosong saat dihampiri warga untuk mengecek kondisinya. Hanya saja ada satu yang mengejutkan hati Adrian. Di akhir berita itu, di dalam mobil tersebut diberitakan berisi sesosok mayat wanita tanpa identitas. Entah itu mayat siapa. Sepertinya Adrian perlu mendatangi pihak kepolisian yang mengurus supaya cepat mendapatkan jawaban. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend untuk teman-teman semua. Mimin ucapkan terima kasih. Mimin doakan semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.